tidak akan menghalangi kita untuk memuliakan Tuhan. Yang penting masih bisa gerak-gerak lah. Kalau sudah tidak bisa gerak-gerak ya apa boleh buat. Namanya tidak bisa gerak ya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari yang kita lewati ini luar biasa. Tapi kita bersyukur hari ini kita bisa melewati walaupun masih ada. Dan kemarin di tempat orang pasang tenda, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya melihat di situ ada banyak juga teman-teman hamba Tuhan yang ya kalau namanya sakit ketahuan dari suaranya, sama dengan suara saya sekarang. Biasanya orang ngomong serak-serak basah, tapi hanya kalau mau nyanyi Bapak Ibu. Tapi kalau ngomong serak-serak basah itu sudah lain. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kondisi dan keadaan yang kita hadapi hari ini, maka penting sekali untuk kita terus mencari Tuhan. Sebab kita tidak tahu besok lusa atau kapan hari Tuhan panggil kita. Apalagi kalau terjadi perang dunia ketiga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya kita buka firman Tuhan Matius 6, 19, 20. Matius pasal 6, 19, 20. Kalau sudah dapat saya akan baca. Sudah dapat? Kalau sudah dapat bisa diikuti di depan layar. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencuri. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, dan di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak akan membongkar serta mencurinya. Amin Bapak. Mungkin nats firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa selama ini kita selalu terfokus kepada hanya satu hal, yaitu mengumpulkan sesuatu yang akan binasa, yang firman Tuhan katakan di sini, ngengat dan karat akan memakannya, dan pencuri bisa mencurinya. Tetapi firman Tuhan berkata, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Nah ini yang tidak dimakan ngengat. Biar terjadi peperangan dunia pun tidak akan hilang, sebab tersimpannya di surga. Tapi apa yang kita kumpulkan hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak tahu besok-besok apa terjadi, dan itu semua akan hilang. Tidak ada gunanya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan itu akan tinggal kekal. Dengan kata lain, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu akan kekal Bapak Ibu. Nah kalau firman Tuhan bilang kumpulkan bagimu harta di surga karena ngengat dan karat tidak akan memakannya, maka itulah kebenaran yang kita harus pegang dalam hidup kita, sehingga kita tidak dibodohi dunia ini. Sebab itu Bapak Ibu, kalau pendapatannya lumayan banyak, mari gunakan, makan, nikmati, jangan disimpan. Ya, bukan berarti jangan simpan nanti sakit, tidak ada pula uang untuk berobat. Yang artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, gunakan untuk kesehatan kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah tema kita hari ini yaitu mengejar surga. Kalau selama ini kita mengejar hal-hal duniawi, hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita mengejar surga, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sulaiman berkata, jikalau engkau mencarinya seperti perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka di ayat 2 ayat 5, kalau Bapak Ibu baca terus nats ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan di situ, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Jadi dia bilang, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan mengenal apa yang dinamakan takut akan Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kejar surga itu, dapatkan surga itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jangan
jangan diabaikan, jangan ditinggalkan. Kalau dalam agama seberang dia bilang, bekerjalah kamu seolah-olah kamu akan hidup untuk selama-lamanya, dan berdoalah kamu seolah-olah kamu akan mati besok, saudara. Wah, ini luar biasa, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mengikut Tuhan, mengejar surga. Kenapa? Karena seolah-olah kita akan mati besok. Jadi yang namanya mencari surga itu tidak ada stop dulu. Tidak gitu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tapi kita akan terus berlari sama seperti yang dikatakan, diumpamakan Paulus. Kita terus berlari supaya kita sampai kepada yang namanya garis finish, saudara. Kalau tinggal-tinggal ya orang mendahului, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya kalau orang mendahului, takutnya kita yang genapi nas firman Tuhan yang berkata, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, yang terkemudian. Kenapa? Karena terremeh dolong pun. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus terus berlari untuk mendapatkan kerajaan surga ini. Mengejar harta terpendam. Setiap orang, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pasti memiliki impian, memiliki cita-cita dan keinginan dalam hidupnya. Siapa di sini yang tidak punya cita-cita? Biasanya orang tidak punya cita-cita itu orang yang tidak punya pengharapan, orang gila, orang stres, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi kalau orang yang waras itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pasti dia punya cita-cita dalam hidupnya. Ada yang bermimpi untuk menjadi orang kaya, artis terkenal, pejabat pemerintahan, pengusaha, dan sebagainya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Biasanya kalau orang Indonesia sekolah, itu tujuannya apa, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Yang pertama sekali supaya jadi PNS. Itu tujuan utamanya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nanti setelah ikut tes tidak mau jadi PNS, baru pasrah cari pekerjaan-pekerjaan yang di luar dari PNS, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, namun dari sebanyak impian kita itu, tidak semua impian dan keinginan kita itu bisa terwujud, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita bercita-cita jadi ini, kita mau cita-cita seperti ini, tapi tidak terwujud. Tapi kalau kita mengejar surga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Yesus hari ini belum terwujud. Tapi Ibrani pasal 11 berkata, mereka pejuang-pejuang iman itu telah melihat upah yang disediakan oleh Bapa di surga, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita belum melihat surga secara nyata, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi dengan iman kita percaya bahwa Tuhan telah mempersiapkan bagi kita suatu kerajaan yang tidak akan tergoyahkan, saudara. Di dunia ini kita goyah. Indonesia sekarang katanya dampak dari peperangan Rusia dan Ukraina itu mengakibatkan rupiah sudah mulai tertekan. Jadi dampak perang hanya Rusia dan Ukraina itu dampaknya luar biasa. Apalagi kalau perang dunia, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, sedangkan Presiden Rusia, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sudah nekat mau menggunakan nuklir. Dan dia sudah sudah dipersiapkan bunker untuk dia bersembunyi dengan keluarganya. Dan dia berkata, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau soal kiamat hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau mau kiamat cepat, saya bisa lakukan. Nah, ini perkataan manusia, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apapun perkataan manusia, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang jelas
kedaulatan Tuhan atas dunia ini tidak akan tergoyahkan. Kalau Tuhan yang menekan tombol baru terjadi, Bapak Ibu. Manusia mungkin berpikir, wah dengan nuklir yang saya buat saya bisa hancurkan dunia. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, tidak diizinkan, saudara. Sebab itu orang-orang percaya harus terus berdoa, harus terus setia kepada Tuhan. Jangan menantikan kedamaian dengan hanya berfokus kepada dunia, tapi nantikan kedamaian itu dengan berfokus kepada Tuhan. Maka Dia akan mengatur jalan hidup kita. Firman Tuhan berkata, sekalipun 10.000 orang rebah di sekelilingmu, tapi engkau tidak apa-apa, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan artinya kita sedang mengejar surga itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mengejar kedamaian yang abadi, mengejar ketentraman yang abadi. Di sana tidak ada corona lagi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saudara, pertanyaannya, kapan usaha atau cita-cita kita bisa tercapai? Sebenarnya cita-cita bukan usaha, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, cita-cita atau usaha kita itu bisa tercapai, semua tergantung pada usaha dan kerja keras masing-masing. Jadi ingat, kerja keras. Kalau mau jadi petani sukses, kerja keras. Kalau kerja kantoran mau naik jabatan harus kerja keras. Kalau engkau berusaha, engkau harus kerja keras. Ada kemungkinan engkau jatuh untuk seketika, tapi engkau harus bangun kembali. Semakin kita dekat dengan impian dan cita-cita tersebut, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, semakin kita harus berusaha, saudara. Kerja keras akan mengalahkan orang berbakat. Ketika orang berbakat tidak bekerja keras, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kerja keras itu bisa mengalahkan orang berbakat, orang pandai, orang pintar. Ketika orang pintar tidak bekerja keras, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi tidak ada gunanya pintar kalau tidak bekerja keras. Tapi kalau engkau tidak pintar juga, tapi engkau bekerja keras, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka engkau dan saya pasti akan berhasil dengan cita-citamu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi hanya itu kuncinya, kerja keras. Mengikut Tuhan juga, mengejar surga juga itu memerlukan yang namanya kerja keras kita, saudara. Kadang kita harus membuang waktu kita seperti minggu seperti ini. Bisa kita dapat 200-300 kalau kita cari uang. Tapi haruskah kita korbankan surga itu hanya karena 300-200, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Kalau kita dapat 300 dalam hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, besok kita keluar bisa habis. Beli ini, beli itu, habis, enggak. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan bilang apa yang kita bawa kepada Tuhan, yaitu yang kita simpan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, nengat dan karat tidak akan memakan. Jadi memerlukan yang namanya usaha, kerja keras, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dikatakan dalam tiap-tiap jeripaya ada keuntungan. Jadi jeripaya kita itu tidak akan pernah merugikan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Setiap jeripaya kita, setiap usaha yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh tidak akan pernah membawa kita kepada yang namanya kerugian, saudara. Karena sungguh-sungguh, ikut Tuhan harus sungguh-sungguh. Ikut Tuhan harus semangat. Ikut Tuhan harus teguh di dalam Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pengkhotbah dikatakan di situ, oleh karena itu segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga. Jadi apa tujuan atau temo? Kalau hal-hal dunia, apa yang kita kerjakan hari ini, kerjakan sungguh-sungguh, jangan setengah hati. Biasanya ada pepatah berkata, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Kadang kita manusia itu enggak senang lihat yang sedikit.
Kita maunya langsung yang wah, saudara. Tidak akan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tidak akan kita mencapai itu tanpa usaha dari kita sendiri yang dikasih oleh Tuhan. Nah, itulah sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak boleh ada istilah, ya lanjut, tidak boleh ada istilah yang namanya setengah-setengah dalam mengerjakan segala sesuatu. Segala sesuatu itu termasuk pekerjaan kita di dunia dan pekerjaan kita di akhir, yaitu mencari surga, mengejar surga. Ada keluarganya ibu di Palopo, kami turun waktu Febri masih kecil. Itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia tinggalkan istrinya, kan dia muslim. Dia tinggalkan istrinya lalu pergi ikut yang ada biasa bawa priunya ke masjid itu, keliling saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan istilahnya berdakwah. Dia tidak mau kerja lagi, dia abaikan istrinya, lalu dia pergi dan berkata mengejar surga, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bukan begitu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dalam menjalani kehidupan ini, apa yang saya katakan tadi, yaitu bekerjalah seolah-olah kamu akan mati besok. Berdoalah seolah-olah kamu akan mati besok. Dan bekerjalah seolah-olah kamu akan hidup untuk selama-lamanya. Kan kita berpikiran juga, tidak ada yang berpikir besok saya mati, tidak. Yang kita pikir saya masih hidup. Kita nggak pernah bayangkan bulan sekian saya mati. Kita biasanya berpikir seolah-olah pemikiran kita itu kita akan hidup selama-lamanya. Karena pemikiran kita seperti itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka mari kita terus bekerja dengan sungguh-sungguh, supaya di saat kita masih hidup di dunia ini, kita bisa mencukupkan kebutuhan kita, kita bisa menopang pelayanan pekerjaan Tuhan, kita bisa menopang anak-anak kita yang bersekolah, berkuliah dan lain sebagainya, saudara. Jadi Tuhan itu tidak mengizinkan kita menjadi orang yang malas. Sulaiman bilang belajar sama semut kecil, tapi mereka tekun mengumpulkan makanan untuk mereka makan. Itu semut, saudara. Diragana melaya itu sirrin. Jalan terus. Kalau ada nasi kita tumpah, yang mereka tidak kuat ngangkat, satu orang diangkat, 2-3 orang dibawa ke kemahnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa firman Tuhan memberikan contoh seperti itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Supaya jangan ada yang malas. Firman Tuhan berkata juga, orang yang malas janganlah dia makan. Biasa dikabiri gitu malah apa? Wah, nyamang mati mana tandai itu raya. Nggak tahu kalau suku lain itu. Jadi orang yang bersemangat, jadi orang yang rajin di dalam dunia ini. Tetapi sekali lagi jangan abaikan pencarian kita, pengejaran kita akan surga, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, saudara. Kalau kita melakukan sesuatu dan seolah-olah untuk manusia, itu yang biasa membuat kita jengkel. Lalu nama gereja, maka sekarang kira Bapak pajar jauh membuka. Kejengkelan kita sama orang lain, saudara yang dikasih oleh Tuhan, membuat kita tidak melakukan segala sesuatu dengan rasa bertanggung jawab. Kenapa kita berharap kita ini orang yang harusnya diperhatikan? Tidak boleh orang salah perkataan terhadap hidup kita. Keliru Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus melakukan segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan. Saya khotbah hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, harus seolah-olah untuk Tuhan,
Jadi kalau untuk Bapak Ibu, saya takut sampaikan sesuatu yang bisa membuat Bapak Ibu sakit hati. Aku berkaret, natanya mengalas itu Pak Peter itu kayak minggu boleh. Jadi memperkatakan firman Tuhan itu tidak boleh takut sama orang lain, dan jalan satu-satunya untuk melakukan itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yaitu melakukan segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan. Kalau untuk manusia susah. Saya mau jaga pikirannya Paulus, yang sini lagi tersinggung. Nanti Paulus bilang, nah beda-bedakan gini pandita. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh sembrono. Kita tidak boleh, saudara yang dikasih oleh Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan setengah-setengah. Yang berikut, demi memperoleh harta dunia yang sifatnya hanya sementara saja, saudara yang dikasih Tuhan, maka ada harga yang harus kita bayar. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk memperoleh harta duniawi yang sifatnya rohani, jasmani saja, ada harga yang kita harus bayar. Apalagi untuk memperoleh surga, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, kita harus melepaskan diri dari segala kepemilikan duniawi. Jadi banyak yang kita mau tinggalkan. Kepentingan duniawi, kepentingan kita secara pribadi tidak boleh diutamakan lebih dari kepentingannya Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi semua orang rela melakukan apa saja untuk membayar harga. Bapak, Ibu, dan saya harus juga seperti itu, rela melakukan saja untuk membayar harga. Demi kebaikan rumah tangga, demi kebaikan anak-anak kita, demi kebaikan pelayanan kita, maka kita harus rela membayar harga. Banyak harga yang kita harus bayar. Untuk dunia saja bisa, apalagi atau terlebih untuk yang namanya harta rohani. Seharusnya saudara, kita pun harus memiliki semangat yang sama. Semangat mengerjakan hal-hal duniawi untuk kepentingan pelayanan keluarga dan rumah tangga kita, dan semangat untuk membawa keluarga kita di dalam takut akan Tuhan. Kenapa? Karena harta rohani, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lebih jauh lebih berharga daripada harta duniawi. Harta surgawi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sifatnya kekal dan abadi. Harta duniawi tidak. Itulah sebabnya Paulus tidak mau mempertentangkan soal makanan dan lain sebagainya. Dia bilang makanan itu kita makan, kita kejamkan, ya sudah. Yang dia suruh jaga yang keluar dari mulut ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena itulah yang membinasakan kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Paulus. Dia berkata dalam Filipi pasal 3 ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi Paulus bilang bukan seolah-olah aku sudah memilikinya, melainkan aku terus mengejarnya. Kita juga harus seperti itu, bukan seolah-olah kita sudah memiliki surga itu, tapi kita harus terus mengejarnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti kita hari ini, saudara, kenapa Bapak Ibu datang hari ini? Karena mengejar surga itu, saudara. Kalau Bapak Ibu datang mengejar yang lain, itu keliru. Saya mau ke gereja berdoa supaya harta saya bertambah. Tuhan bilang gak usah pikirkan itu. Gak usah pikirkan itu. Tuhan akan mempersiapkan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tapi pikirkanlah perkara-perkara yang
atas. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang disebut saudara yang dikasihi Tuhan, membayar harga itu. Yang disebut saudara yang dikasih oleh Tuhan berlari mengejar ini saudara. Itu artinya jangan berhenti bertumbuh. Saya ada tantangan nama sampeyan Tuhan, tak mau pakalan doi. Jangan kasih subur, tidak saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi Tuhan mau kita semua terus bertumbuh. Jemaat Tuhan harus terus berlari, harus terus mengejar. Itu namanya, itu artinya saudara, kita tidak berhenti untuk bertumbuh. Sehingga waktu kita tiba saatnya pada masa penuaian, kehidupan rohani kita saudaraku yang dikasih oleh Tuhan sudah dalam kondisi matang, sudah bisa dituai saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita harus mendengarkan nasihat Alkitab. Alkitab berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan mencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkarnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini nasihat firman Tuhan. Sekarang kalau kita simpan uang di bank saudara, dipikir enggak Bapak Ibu? Enggak naik. Kalau mengumpulkan harta kita di bank, dipikir enggak? Apalagi kalau tambah banyak, laku apa gitu duit gitu ya. Tapi kita makin mau tambah juga saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita enggak beremeh, udah mati. Deo itu mak jam, udah siap meringgi. Nah, firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau kita tidak pernah menabung di surga, mana kita pernah pikir surga? Tidak bakalan Bapak Ibu. Tapi kalau sudah ada tabungan kita di surga, pasti kita pikirkan, Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mau supaya kita terus berlari. Sama seperti Paulus, aku seolah-olah sudah mendapatkannya, tapi aku akan terus berlari sampai kepada tujuan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu di akhir atau masa tuanya, masa mendekati kematian, Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Jadi jangan berhenti untuk bertumbuh saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menjadi orang yang bijak ya. Orang bijak saudara yang dikasih oleh Tuhan adalah orang yang lebih bijak bila keberhasilan kita mendapatkan harta yang melimpah-limpah di dunia ini juga kalau diimbangi dengan apa saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bijak saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang bijak itu adalah orang yang apabila mendapatkan harta di dunia ini berlimpah-limpah, tetapi diimbangi dengan apa saudara yang dikasih oleh Tuhan? Dengan keberhasilan kita memperoleh harta rohani juga. Semakin banyak harta duniawi yang kita dapat, semakin mempercepat langkah kita untuk menuju ke surga saudara yang dikasih oleh Tuhan. Semakin menyemangati kita untuk berlari menuju surga saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena kata firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu adalah kekal. Kalau kita pakai jas kelihatan sementara, tapi ada yang tidak kelihatan dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau supaya kita perjuangkan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa kita harus perjuangkan?
sebab itu sifatnya kekal, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Itulah sebabnya dalam Lukas pasal 12, 13, 21 berkata, apalah artinya seorang hanya sukses di dunia, memiliki harta berlimpah-limpah di dunia, jika surga tidak didapatnya. Nah, ini yang banyak membuat orang keliru. Cari uang, sukses, banyak harta di dunia, tapi tidak dapat surga. Banyak kerugiannya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak ruginya. Ya, lanjut. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa itu harta rohani? Harta rohani yang dimaksud di sini ialah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, takut akan Tuhan dan hikmat untuk memiliki pengenalan akan Tuhan lebih dalam. Jadi itu yang namanya harta rohani. Kalau kita memiliki rasa takut akan Tuhan, itu harta yang tidak ternilai. Memiliki pengenalan akan Tuhan lebih dalam, takut akan Tuhan, itu yang namanya harta rohani. Jangan kita bingung pikir apa itu harta rohani. Firman Tuhan berkata, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Ketika Bapak, Ibu, dan saya mengejar harta rohani, firman Tuhan berkata, engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dan mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 5 dan ayat 6, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita takut sama Tuhan, contohnya anak-anak kecil ini, kalau kita takut sama Tuhan, maka harimau pun di depan, apapun di depan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu tidak akan membuat kita menjadi takut. Bukan tidak dimangsa, bisa dimangsa, tapi itu tidak membuat kita takut, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman, senang, damai. Di tengah-tengah corona, kita harus terus takut kepada Tuhan. Kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada corona. Begitu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jangan banyak alasan untuk corona. Tapi di beberapa pesta yang saya lewati, tidak ada alasan. Kita tidak bilang, corona, kita tetap pergi, Bapak Ibu. Mungkin logikanya masuk. Ya, kalau kita tak pergi, nanti yang undang kita, apalagi kita kenal. Tapi apakah kita harus lebih takut kepada orang yang kita kenal daripada takut kepada Tuhan? Jadi dalam takut akan Tuhan itu ada ketentraman yang besar. Kalau Bapak Ibu mau memiliki rasa damai sejahtera, maka kita harus berlindung dan takut kepada Tuhan. Takut akan Tuhan itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, adalah kunci untuk mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, sukacita, kelepasan, kemenangan, damai sejahtera, kekuatan, penghiburan, dan kasih yang berlimpah-limpah. Jadi takut akan Tuhan itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, akan membuat kita mendapatkan segala-galanya dalam hidup ini. Sebab itu mari kita belajar takut sama Tuhan, mengejar surga. Itu takut sama Tuhan, kejar yang utama. Jangan kejar hal-hal yang sia-sia. Alkitab berkata, asal ada makan cukuplah. Penganduka masyarakat itu asal yang penting pemandai masyarakat. Asal di seluruh keluarga, anggota keluarga kita itu bisa makan, ya sudahlah. Bukan berarti tidak bisa lebih, Bapak Ibu. Tapi kalau
lalu kita kehilangan yang lebih berharga, itu lebih parah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu milikilah hati yang takut akan Tuhan dan memiliki pengenalan yang besar akan Dia. Itu adalah harta yang sangat berharga. Karena apa? Karena kita harus berjuang dengan keras dan mengejarnya sedemikian rupa. Harta itu jauh lebih mulia dari segala sesuatu apapun yang ada di dunia ini. Inilah yang disebut kekayaan yang menyelamatkan jiwa. Itu berarti kita telah menemukan kekayaan hidup saudara yang dikasih oleh Tuhan. Banyak orang yang kita lihat banting tulang hari-hari saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mama Stengdo berkintiro ya. Tapi dia tidak punya sesuatu yang lebih dari itu. Saya nama tuh mau ke banting tulang bahwa lebih hebat dari orang lain. Mungkin kita bisa nikmati untuk sementara di dunia saudara. Tapi kalau kita sudah tulang banting juga, banting tulang saudara yang dikasih oleh Tuhan baru sama aja. Nah, kata jawab bodoh aja. Sama saja saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita harus lebih saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya lanjut. Itulah sebabnya Rasul Paulus rela melepaskan segala kesenangan dunia demi mendapatkan Kristus. Bahkan katanya, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, Paulus bilang sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dulu untung kalau begini, dulu untung kalau begitu. Tapi sekarang Paulus anggap rugi karena apa? Merugikan karena Kristus saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang berarti Paulus sekarang merasa beruntung di dalam Kristus. Paulus dulu itu saudara sebelum mengenal Kristus, dia bunuh orang Kristen. Dia anggap orang Kristen itu orang kafir. Jadi dibunuh saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, itulah yang dia maksud di sini. Apa yang dahulu merupakan keuntungan waktu dia disuruh membunuh Kristus, saudara, membunuh orang-orang percaya, dia dapat keuntungan, penghargaan. Wah, ini orang hebat karena dia membela agama Allah. Mungkin sama itu maksudnya Paulus dulu, membela agama Allah. Tapi itu Paulus bilang sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Bagi Paulus saudara yang dikasih oleh Tuhan, memperoleh Kristus dan kebenarannya adalah sebuah keuntungan. Karena itu adalah harta kekal yang tidak dapat berkarat dan tidak dapat binasa. Jangan sampai harta dunia dan segala kesenangan dunia ini meninabobokan kita sehingga kita pun mengabaikan dan tidak lagi antusias mengejar harta rohani saudara. Jadi jangan dininabobokan dengan keadaan saudara. Jangan dininabobokan dengan situasi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena kalau kita dininabobokan, kita bisa kehilangan yaitu harta rohani saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, memiliki rasa takut akan Tuhan. Hari ini kita harus memiliki yang namanya rasa takut akan Tuhan. Memiliki rasa takut akan Tuhan saudara yang dikasih oleh Tuhan harus menjadi bagian kehidupan kita. Kenapa saudara yang dikasih oleh Tuhan? Itulah yang akan memicu kita untuk terus berlari sampai kepada tujuan hidup yang sebenarnya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tanpa kita mengejarnya dengan kerja keras dan disiplin, maka harta rohani tidak akan pernah kita miliki saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, mari kita terus berlari mengejar surga. Mengejar surga artinya takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan hari lepas hari. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biar firman Tuhan ini mengambil tempat dalam hidup kita, merubah kita, supaya kita terus setia sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Diberkatilah kita semua. Ya.